Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi berikutnya, yaitu lambang atom dan isotop. Lambang atom ini dilambangkan dengan X, di mana A itu di samping X atas itu ada yang disebut dengan nomor massa. Ini A itu nomor massa. Kemudian yang di bawahnya itu adalah Z. Z itu adalah nomor atom. Atau kalau misalnya kita uraikan kembali, X atau lambang unsur itu di mana A itu adalah inti atom. Karena inti atom ini adalah penjumlahan dari proton ditambah neutron. Jadi nomor massa itu sama dengan inti atom, yaitu penjumlahan dari proton ditambah neutron. Kemudian P itu adalah proton, di mana nomor atom itu menunjukkan protonnya. Kemudian di mana elektron tempat mengelilingi inti atom, nanti kita bisa ketahui elektronnya itu dari nilai proton. Jika dalam bentuk atom atau jika dalam bentuk unsur ya, bukan dalam bentuk ion. Contohnya 3919K. K ini menunjukkan lambang unsurnya. K ini berarti lambang dari unsur kalium. Kemudian berapakah nomor massanya? Nomor massa adalah angka yang paling besar. Kadang ada yang tulis di atas, ada yang tulis di bawah. Jadi kalian lihat aja yang paling besar itu adalah nomor massa 39. Berapakah nilai nomor atomnya atau Z? Z19. Kita bisa menentukan dari nomor massa dan nomor atom, kita bisa tahu berapa protonnya. Proton itu sama dengan Z19. Kemudian elektron, karena ini dalam bentuk unsur, maka nilai elektron itu sama dengan protonnya 19. Kemudian berapa neutronnya? Kita lihat di sini. Nomor massa itu adalah penjumlahan proton ditambah neutron. Berarti kalau ingin nyari neutron, tinggal nomor massa dikurangi dengan proton. Nomor massa A dikurangi dengan proton. 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Contoh yang berikutnya, di sini ada unsur Br. Br ini adalah lambang dari unsur brom. Kemudian berapa nomor massanya? 80. Berapa nomor atomnya? Z-nya berarti 35. Kemudian dari A dan Z ini kita bisa tentukan berapa nilai protonnya? 35, karena proton sama dengan Z. Berapa nilai elektronnya? Karena ini dalam bentuk unsur, maka nilai elektronnya 35. Kemudian berapa nilai neutronnya? Neutron itu berarti nomor massa dikurangi dengan proton. 80 dikurangi 35 sama dengan 45. Kita lanjutkan, bagaimana kalau misalnya atom itu bermuatan atau atomnya, unsurnya dalam bentuk ion. Ion itu ada dua macam, ada ion positif, ada ion negatif. Kalau ion positif itu menandakan bahwa atom itu sudah melepaskan elektron. Nah, sehingga kalau dia sudah melepaskan elektron, nilai elektronnya itu tidak sama dengan nilai protonnya. Jadi nilai elektronnya itu adalah proton dikurangi Ki, ya. Ki itu adalah elektron yang dilepaskan. Kemudian kalau tandanya negatif, berarti ini dia sudah menerima elektron. Jadi elektronnya itu adalah proton ditambah Ki, karena dia sudah menerima. Contohnya Al. Al ini adalah lambang dari unsur aluminium. Kalian sudah belajar lambang-lambang unsur di bab sebelumnya. Kemudian berapa nomor massanya? A-nya 27. Berapa nomor atomnya? Z-nya 13. Dari nomor massa dan nomor atom kita bisa tentukan berapa nilai protonnya. Proton itu sama dengan Z, 13. Berapa nilai neutronnya? Ingat, neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan proton. 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Kemudian tentukan nilai elektronnya. Nah, ini yang membedakan. Karena dia unsurnya bermuatan membentuk sebuah ion, maka elektronnya, karena ini tanda positif, dia sudah melepaskan elektron, maka elektronnya itu adalah P dikurangi Ki.
proton 13 dikurangi, nah dia sudah melepaskan berapa? Si Al melepaskan 3, berarti 13 kurangi 3 sama dengan 10. Kemudian contoh lagi 127,53 I min. I ini adalah lambang dari unsur iodin. Kemudian berapa nilai A-nya? Itu 127. Z-nya 53. Kemudian berapa nilai protonnya? 53. Berapa nilai neutronnya? Berarti 127 dikurangi 53 sama dengan 74. Kemudian berapa nilai elektronnya? Karena ini tandanya negatif, kalau nggak ada angkanya berarti ini negatif 1. Kalau negatif berarti dia sudah menerima 1. Berarti elektronnya proton 53 ditambah 1 sama dengan 54. Kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu isotop, isoton, isobar. Apa itu isotop? Isotop ini adalah unsur-unsur yang memiliki nilai proton sama. Itu isotop. Lihat aja ujungnya P untuk mudah menghafalkan. Berarti protonnya sama. Isoton. Isoton berarti ini neutronnya yang sama. Kemudian isobar ini adalah unsur yang memiliki nomor massa sama. Contohnya, tentukan isotop, isoton, isobar dari, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 unsur ya. Kita lihat, tentukan dulu isotopnya. Isotop itu protonnya sama tapi dengan unsur yang sama ya, unsurnya pun harus sama. Caranya kita lihat aja protonnya yang sama. Proton itu kan sama dengan nomor atom, berarti lihat tuh yang bawahnya sama. Ada nggak yang angka bawahnya sama? Ada ini ya, 18 Ar. Nomor atomnya sama, kemudian unsurnya pun sama, maka itulah yang disebut dengan isotop. Kita tulis 18 Ar40 sama 18 Ar39. Nah, itu isotop. Kemudian yang kedua, kita tentukan isobar dulu deh biar mudah. Isobar itu yang memiliki nomor massa sama. Nomor massa itu yang ditulisnya paling besar angkanya atau biasanya ditulis di atas. Kalian cari yang angkanya sama. Nih ada BI 210 sama PB 210. Berarti itu disebut dengan isobar. Kita tulis BI 210,83 dan PB 210,82. Kemudian yang ketiga, kita tentukan isotonnya. Isoton itu berarti neutronnya sama. Berarti harus kita cari dulu nih setiap unsur neutronnya. Ingat, neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan proton. 210 kita cari di sini ya, tiap unsur neutronnya. 210 dikurangi 83, 127. 214 dikurangi 84, 130. Kemudian ini 41 dikurangi 19, 22. 39 dikurangi 18, 21. 40 dikurangi 18, 22. 210 dikurangi 82, 128. Nah, kita cari mana yang neutronnya sama. 127, 130, 22, 21, 22, 128. Berarti ini nih. Sama ya. Berarti isoton K-nya yang sama, K-nya neutronnya yang sama itu adalah K4119 sama AR4018.